Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadela Nurunita, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya selaku moderator. Kami akan mempresentasikan mengenai titrasi iodometri dan iodimetri. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Dea Putri Ananda dengan NIM 210105014. Yang kedua, saya sendiri, Fadela Nurunita dengan NIM 210105025. Yang ketiga, Farda Asa Pramesti dengan NIM 210105026. Yang keempat, Desa Nursyana dengan NIM 210105062. Yang kelima, Saida Nurhasanah dengan NIM 210105070. Definisi dari iodometri dan iodimetri. Iodimetri atau titrasi langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium tiosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Iodometri atau titrasi tidak langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebih dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Perbedaan iodometri dengan iodimetri. Iodometri yang pertama termasuk ke dalam reduktometri, kedua titran Na2S2O3, yang ketiga titrasi tidak langsung, keempat oksidator sebagai titrat, kelima titrasi dalam suasana asam, keenam penambahan kanji di saat mendekati titik akhir. Iodimetri yang pertama termasuk ke dalam oksidometri, kedua titran I2, ketiga titrasi langsung, keempat reduktor sebagai titrat, kelima titrasi dalam suasana sedikit basah, terakhir penambahan kanji di saat awal penitrasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dea Putri. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Reaksi dasar. Yang pertama iodimetri. Reduksi ditambah I2 menjadi hasil oksidasi. I2 ditambah 2Na2S2O3 menjadi 2NaL ditambah Na2S4O6. Yang kedua yaitu iodometri. Oksidasi ditambah Ki ditambah asam menjadi I2 ditambah 2E. I2 ditambah 2Na2S2O3 menjadi 2NaL ditambah 2Na2S4O6. Indikator. Yang pertama, indikator yang umum digunakan dalam iodometri dan iodimetri adalah larutan kanji. 2. Larutan kanji dengan iodium akan membentuk kompleks berwarna biru. 3. Kloroform dengan iodium berwarna violet. Keempat, catatan. Penambahan larutan kanji dilakukan menjelang TAT karena bila ditambah sejak awal maka kompleks iodium kanji akan sukar pecah, mempengaruhi hilangnya warna biru. Prinsip pada titrasi iodometri dan iodimetri dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode iodometri dan yang kedua, metode iodimetri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Farda. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Metode iodimetri. Penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat, asam asetat, atau asam klorida. Kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Titran iodium, kelarutan iodium, sukar larut dalam air, mudah larut, dan larutan Kl pekat. Penurunan kadar selama penyimpanan disebabkan karena iodium bereaksi dengan air yang dikatalisis oleh cahaya. Harus dibakukan sebelum digunakan pembakuan dengan natrium tiosulfat yang telah dibakukan. Kelebihan dan kekurangan metode iodimetri. Kelebihannya, yang pertama, penitraan berlangsung lebih cepat karena titrat dan titran langsung bereaksi. 2.
Penambahan kanji di awal titrasi. 3. Warna titik akhir lebih mudah teramati dari tidak berwarna menjadi biru. Kekurangannya, yang pertama, peniterannya mudah terurai oleh cahaya sehingga preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. 2. Pada saat titrasi dikhawatirkan kehilangan ion-iod. Yang ketiga, dalam keadaan asam, larutan iod dapat dioksidasi oleh udara. Berikutnya ada titran natrium tiosulfat. Na-tiosulfat tidak stabil dalam jangka waktu lama. Dapat ditambahkan pengawet atau boraks natrium karbonat. Na-tiosulfat tidak stabil terhadap oksidasi udara, asam dan bakteri pemakan belerang yang terdapat dalam pelarut, penyimpanan dalam wadah yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Titrasi iodometri dan iodimetri dalam bidang farmasi. Dalam farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar obat-obatan. Salah satu contohnya adalah untuk menetapkan kadar asam askorbat atau vitamin C, natrium askorbat, metampiron atau antalgin, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksinya. Dalam bidang farmasi, metode titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe3, Cu2, dan sebagainya, sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.